Nanti bisa kalian ulang lah di YouTube-nya itu. Nah, ini definisi pangkat sudah kita bahas ya tadi. Kemudian akar juga merupakan inverse dari pangkat. Nah, ini ada beberapa hal yang penting yang Bapak sampaikan. Kalau ini kan sudah paham ya tadi ya pangkat. Ini kan penjelasan dari tadi. A kali A kali A kali A ya tentunya A pangkat berapa ini? A pangkat 4 tentunya. Atau bisa ditulis seperti ini. Karena kali itu kalau di persamaan itu bisa diwakilkan dengan dot. Makanya kalau di vektor itu ada cross product itu yang pakai yang ini cross product bisa pakai dot product gitu. Nah ini ditulis A pangkat 4. Tuh. Kalau sampai banyak 1 sampai n ya tentunya A pangkat n. Dan n itu disebut pangkat atau ada yang disebut sebagai eksponen. Gitu. Jadi eksponen itu ya pangkat gitu, sama aja. Nah sifatnya ini, ya, ini yang perlu kalian pahami sebenarnya sifat-sifat ini. Jadi saat A di pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M plus N. Contoh misalnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, hasilnya ya 2 pangkat 5 gitu ya. Kalau ini dikali. Ya. Tapi kalau dijumlah, nggak bisa langsung dijumlahkan. Syaratnya apa? Angka yang dipangkatkan itu harus sama. Gitu. Kalau belum sama harus disamakan dulu. Nanti di contoh soal ada. Kemudian, ya ini kebalikannya saja. Kalau dia dikali pangkatnya dijumlah, kalau dia dibagi pangkatnya dikurang. Itu saja sih. Kemudian, kalau dia A pangkat N, pangkat minus N itu akan sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Contoh, 5 pangkat minus 1 itu sama dengan ya 1 per 5 pangkat 1 gitu. 5 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 5 kuadrat atau 1 per 25. Kira-kira seperti itu. Kemudian sifat yang keempat seperti ini. Nah, kalau ada bilangan yang sudah dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 3, kemudian dikuadratkan. Bukan 2 pangkat 5 hasilnya, tapi 2 pangkat 6. Ya, seperti itu. Dan kalau seperti ini, misalnya A dikali B pangkat N. Ini kalau mau dibuka kurungnya, ini harus ditulis A pangkat N dikali B pangkat N gitu. Atau kalau mau di ini lagi tentu ini kan nggak bisa dijumlahkan kayak ini. Kenapa? Karena di sini A, di sini B. Kecuali ada hubungan A dengan B, nanti bisa disederhanakan persamaannya. Nah, ini sama ya. Yang ini kasus dikali, ini kasus dibagi. Misalnya 1 per 2 atau setengah pangkat 4. Ya tentunya 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Seperti itu. Jadi kalau ngelihat sifatnya mudah ya. Lihat sifatnya cuma gitu doang gitu. Tapi begitu kalian dikasih soal, belum tentu kalian ingat. Makanya setiap ada sifat dari perpangkatan ini, kalian harus buat soal sendiri, dilatih sendiri. Jadi nanti kalian akan apa ya? Kan tingkat hafal itu ada tingkat-tingkatannya. Hafal yang hanya hafal yang juga paham dengan konsepnya. Nah, kalau kalian sering mencoba, tentunya kalian akan hafal plus paham konsepnya. Pak, mau ini Pak, yang nomor 5 itu kan buat kurung A dikali B dengan pangkat N itu Pak ya. Nah, misalnya A sama B-nya itu beda gimana Pak? Ya pasti beda, karena dimisalkan beda ya pasti. Ya ini kasusnya. Ini ini kasus yang bilangan dipangkatkannya sama, kemudian dikalikan. Ini kan beda. Ya. Makanya persamaannya berhenti di sini, nggak bisa AB pangkat N plus N ya nggak bisa. Bisa. Itu sama aja kalian contoh kasusnya yang sejenis itu. Misalnya 3X plus 2Y itu nggak bisa langsung dijumlahkan. Itu kalau logikanya adalah misalnya nih, 3 kambing ditambah 2 jeruk, ya nggak bisa. Hasilnya 5 kambing dan jeruk, ya nggak bisa. Nyebutnya kan secara bahasa Indonesia juga nggak bisa begitu. Ya, kecuali misalnya kasus kalau yang di Muslim ya, yang di Muslim misalnya kalau korban sapi itu kan bisa 7 orang tuh. Kalau kambing 1 kan.
Nah, misalnya 2 kambing plus 1 sapi. Nah, 1 sapinya ini bisa dikonversi ke kambing gitu. Artinya 1 dikali 7 gitu. Sehingga itu bisa dijumlahkan. Nah, nanti logika-logika seperti itu yang harus kita bangun. Oke ya. Tadi sampai di sini ini sifatnya. Dan untuk kasus seperti ini nih. A pangkat N dikali A pangkat minus N. Nah, itu kan bisa nih berlaku sifat ini. Sehingga ya ini hasilnya. A dipangkatkan N ditambah minus N atau N dikurang N. Sehingga A pangkat 0. Nah, setiap bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Kenapa? Ini penjelasannya. Ini pembuktiannya. Gitu ya. A pangkat N dikali A pangkat minus N tentunya adalah A pangkat N dikali dengan 1 dibagi A pangkat N. Lo kok bisa 1 banding dibagi A pangkat N? Ini sifat yang ini. Sehingga A pangkat N dibagi A pangkat N. Ya, bilangan itu dibagi bilangan itu ya hasilnya tentu 1. Gitu. Nah, ini contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. C pangkat 3 dikali C pangkat 6 dikali C pangkat minus 2. Nah, ini kan berarti berlaku sifat tadi itu. Ini karena sama semua C kan. Berlaku sifat yang pertama tadi. Ya, sehingga gini dijumlahkan saja pangkatnya. C dipangkatkan dengan, pangkatnya dijumlahkan. 3 ditambah 6 dikurang 2. Nah, itu. Sehingga C pangkat 7. Nah, yang ini sama sih sama ini. Gitu. Pangkat 7. Ya, ini sama sebenarnya. Tinggal 2 tambah 3 dikurang 8. C pangkat itu gitu kan. Nah, hasilnya adalah C pangkat minus 3. Nah, C pangkat minus 3 ini bisa dituliskan sebagai 1 dibagi C pangkat 3. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, kalau yang ini seperti apa? Ini berarti menggunakan sifat yang lain. Gitu kan. Itu pakai sifat yang ke-6 ya, Pak ya? Ya, ini bisa. Yang pertama harus kalian ini adalah masing-masing, ini kan pembilang, ini penyebut yang ada dalam kurung, masing-masing dipangkatkan dengan 4. Nah, seperti ini. Setelah itu, ya pembilangnya diuraikan, penyebutnya diuraikan. Gitu. Ya, ini di mute dulu aja mikrofon kalian biar teman tidak terganggu. Nah, ini masing-masing diuraikan, pembilang diuraikan, penyebut diuraikan. 2x pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti seperti apa? Ya berarti 2 dipangkat 4, x pangkat 3 dipangkatkan 4. Yang bawah juga seperti itu. Y kuadrat atau y pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Hasilnya seperti ini. Nah, ini yang 2 pangkat 4, ini yang x pangkat 3 pangkat 4. Nah, ini kalau yang tadi sifatnya kan, ini pangkat dipangkatkan lagi, berarti dikali. Nah, ini udah hampir selesai nih. 2 pangkat 4 berapa? 16 kan gitu kan. X pangkat 3 kali 4, X pangkat 12. Yang ini Y pangkat 8. Ya sudah, selesai. Jadi enggak rumit. Yang penting paham sifat dan konsepnya. Intinya itu. Jadi mau ketemu persamaan seperti apapun ya kita enggak pusing. Nah, sekarang yang sifat akar. Ini sifatnya mengikuti sifat perpangkatan. Kenapa ya? Karena dia kebalikannya atau inverse-nya. Gitu. Nah, contohnya ini. A pangkat M dibagi N. Gitu ya. Ini akan sama dengan gitu ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Mungkin bingung ya. Tapi bahasanya emang seperti itu. Tapi kalau ditulis sederhana sekali. Nah, itu. Kalau ditulis. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, kira-kira bacanya gitu. Nah, ini bacanya. Jadi jangan salah baca. Nah, jika N-nya 2, khusus yang nilai N ini 2, ini tidak perlu dituliskan. Makanya kalian sering lihat akar 4 berapa? Akar 4 2. Itu sebenarnya di sininya adalah 2. Kalau ditulis lengkap, itu di sini 2, tanda akar, di dalamnya 4. Tapi karena 2 itu tidak perlu dituliskan. Nah, ini hanya penjelasan tambahan. Nah, ini. Suatu bilangan X disebut akar pangkat N dari A itu jika atau bila
X dipangkatkan N itu akan sama dengan A. Gitu. Contoh pakai angkanya adalah misalnya 2 pangkat 3 gitu. Atau ini pakai huruf dulu gitu. Jika seperti ini, akar pangkat N dari A sama dengan X, itu jika X dipangkatkan N itu hasilnya A. Nah, kalau pakai angka ini, akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Gitu. Karena 2 kali 2 kali 2 kan 8. Atau 2 pangkat 3 itu 8. Makanya akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, ini sifat-sifatnya. Jika Q adalah bilangan bulat positif, artinya lebih dari 0, dan A dan B juga lebih dari 0, tapi kalau yang Q ini harus bulat, yang sini boleh pecahan A sama B-nya. Nah, sifat yang pertama adalah seperti itu. Nah, ini. Jika akar pangkat Q dari A pangkat B itu bisa dituliskan seperti ini atau diuraikan seperti ini. Adalah, apa ini bacanya? Akar pangkat Q dari A dipangkatkan dengan P. Atau P-nya ini keluar gitu ya. Keluar sebagai pangkat dari ini. Kemudian sifat yang kedua adalah ini. Nah, jika akar pangkat Q dari A dikali akar pangkat Q dari B, itu bisa disederhanakan menjadi akar pangkat Q dari A kali B. Kalau kalian perhatikan di sini, syaratnya adalah indeksnya harus sama. Sama-sama Q. Sama-sama akar pangkat Q. Contoh kalau pakai angka misalnya. Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 27 itu bisa disederhanakan akar pangkat 3 dari 8 kali 27. Misalnya seperti itu. Kemudian yang nomor 3 ini sama sih, ini kan operasinya perkalian, di sini jadi pembagian sama persis nih. Kemudian yang ini, nah seandainya seperti ini. Akar pangkat Q kali R dari A pangkat P kali R itu bisa disederhanakan seperti ini. Akar pangkat Q dari A pangkat P. Artinya, kalau bilangan yang diakarkan itu ada pangkat yang sama dengan indeks dari akarnya, itu bisa ditiadakan atau sama-sama dicoret. Atau saling meniadakan. Kemudian yang ini seperti ini. B kali akar pangkat Q dari A itu akan sama dengan akar pangkat Q dari A kali B pangkat Q. Nah, kalau di sini diperhatikan, B ini artinya boleh masuk ke tanda akar dengan syarat apa? Harus dipangkatkan dengan indeksnya. Nah, biar lebih jelas, ini ke contoh soal. Nah, ada contoh soal seperti ini. 3 akar 75 plus akar 20 minus akar 45. Hasilnya berapa? Gitu. Nah, yang perlu kita ingat adalah ini indeksnya berapa? Karena tidak ditulis, oh berarti ini indeksnya adalah 2. Gitu. Ini semua adalah akar pangkat 2. Nah, karena semua akar pangkat 2, tadi kan ada sifat. Gitu ya, ada sifat. Perpangkatannya kalau indeksnya 2, di sini kalau ada pangkat 2 itu bisa saling meniadakan. Itu salah satu sifatnya. Nah, makanya ini bisa diuraikan menjadi seperti ini. Ini kan 75 nih. 3 kali 25 75 sama. Ini 5 kali 4 adalah 20. 5 kali 9 45. Nah, 20 ini kenapa di sini nggak kita tulis 10 kali 2? Kalau 10 kali 2 boleh nggak Pak? Boleh, tapi tidak akan bisa disederhanakan dengan persamaan ini. Kenapa? Karena indeks di sini 2. Gitu. Kenapa kalau ini bisa? Iya, karena nanti ini 4 ini bisa 2 pangkat 2. Sehingga 2 ini bisa saling meniadakan. Gitu. Kalau misalnya 10 kali 2 ya nggak bisa. Nah, ini kan sama ya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa nanti 3-nya tetap 3, 25-nya nanti diuraikan lagi menjadi 5 kuadrat, yang 4 menjadi 2 kuadrat, yang 9 ini menjadi 3 kuadrat. Jadi diuraikan lagi seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau di sini pangkatnya 2, ini kan indeksnya 2 nih.
Karena tadi perjanjiannya kalau 2 tidak perlu ditulis. Kalau ditulis boleh nggak Pak? Boleh, tapi tidak lazim. Nah tinggal ya dengan sifatnya tadi, sifatnya seperti apa tadi? Nah sifatnya adalah, katanya kan tadi, nah, 2-nya nih apa? 3 kali 5 kuadrat gitu kan. Ini indeksnya 2. Oh 5-nya boleh keluar gitu. Dan 2-nya saling meniadakan. Nah 5-nya bisa keluar. Sehingga 3 kali 5 akar 3. Yang di sini 2-nya keluar. Tapi nggak lagi jadi 2 kuadrat gitu. Karena kan akar 2 kuadrat itu sama dengan 2 kan ya. 2 kuadrat itu berapa? 4 kan, kalau diakarkan ya 2 gitu kan. Artinya 2 kuadrat kalau diakarkan pangkat 2 ya 2. Nah, ini sama, ini 2-nya keluar. Jadi 2 akar 5. Ini sama, 3-nya keluar. Akar 5. Nah, ini sudah bersederhana nih, tapi belum sederhana sekali. Nah, kita lihat di sini akar 3, di sini akar 5, di sini akar 5. Makanya yang bisa dijumlahkan adalah ini. Kenapa? Karena sama-sama punya ini, akar 5 sama akar 5. Kalau akar 3 dijumlahkan dengan akar 5 ya nggak bisa langsung. Nah, ini yang bisa. Berarti ini berdiri sendiri, yang ini bisa dilebur gitu, atau dijumlahkan. Jadi di sini 15 akar 3 ditambah 2 minus 3 akar 5. Nah, seperti ini. Nah, 2 minus 3 akar 5 itu berapa? Ya tentu minus 1 ya. Jadi persamaan akhirnya adalah 15 akar 3 min akar 5. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini lebih kompleks sedikit, tapi yang sebetulnya kalau kalian paham konsepnya ya nggak pusing-pusing amat gitu. Nah, ini. Akar pangkat 3 dari 24 kali akar 48. Nah, ini indeksnya nggak sama nih. Oh, berarti nggak bisa langsung nih, harus dirubah-rubah dulu nih persamaannya, bentuknya gitu. Cara ngerubahnya gimana? Nah, cara ngerubahnya adalah bentuk akar ini, dua-duanya ini dirubah dalam bentuk perpangkatan. Cara ngerubahnya gimana? Akar pangkat 3 dari 24 itu kan sama dengan 24 di pangkat 1 dibagi 3. Kan gitu tadi. Salah satu sifatnya. Yang ini berarti 48 dikali 1 bagi 2. Gitu. Atau 48 pangkat setengah. Gitu. Nah, bisa diuraikan seperti itu. Nah, itu. Ini sama, ini sesuatu yang sama. Nah, dari sini, kalian kan dulu pernah belajar ya. Nah, kalau ada sifat seperti ini, tapi syaratnya adalah nanti bilangan yang dipangkatkan itu sama, ini kan bisa dijumlahkan tadi salah satu sifatnya. Nah, yang di sini 1/3, yang di sini 1/2. Nah, ini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 2. Ya nggak bisa, berarti harus kita rubah agar bisa dijumlahkan. Oh, berarti penyebutnya ini dibuat 6, yang sini 6. Yang sini jadi 2/6, yang sini jadi 3/6. Nah, seperti itu. Ini kan sesuatu yang sama lagi nih. Nah, jadi kira seperti itu. Nah, setelah itu apa? Kembalikan ke penulisan dalam bentuk akar. Jadi nanti indeksnya sudah sama nih, sama-sama 6. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi muter-muter ya. Sama-sama 6 nih indeksnya sekarang. Setelah sama-sama 6, ya sudah kita urusin yang di dalam akarnya. Caranya seperti apa? Gitu. Caranya ya kita harus membuat pangkat nanti, kalau bisa pangkatnya itu jadi 6 gitu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, ini. Kita gabungkan dulu nih. Tadi salah satu sifatnya ya, sorry. Salah satu sifatnya adalah ini kan indeksnya sudah sama. Oh, berarti penulisan akarnya bisa dijadikan 1, tinggal dimasukkan saja. Nah, setelah dimasukkan seperti yang Mbak bilang tadi, ini kita usahakan nanti masing-masing suku ini ada yang berpangkat 6. Caranya adalah seperti ini. Nah, ini kan yang 24 tadi nih. Lihat yang dalam kurung ya. Yang dalam kurung ini adalah yang 24. 3 dikali 8 ini maksudnya. Tapi penulisan 8-nya dirubah menjadi 2/3. 2/3 kan 8. Jadi kan 24. 24 dikuadratkan kan sama dengan ini gitu. Kemudian yang ini juga sama. Ini 48 sebetulnya. 3 dikali 16 ini. 4 kali 2 16. Nah, ini 48 pangkat 3 kan sama nih.
Kenapa di sini kita cari dipangkatkan 3? Karena pangkat awalnya sudah 2. Sehingga kalau ini nanti dikalikan, ini dikuadratkan, kan pangkatnya jadi dikalikan, jadi 6. Begitu juga yang ini. Kenapa nih cari yang pangkatnya 2? Karena sini sudah ada pangkat 3. Nanti kalau dipangkatkan, kan pangkatnya jadi dijumlah. Dikalikan, pangkatnya jadi dikalikan kalau ini dikuadratkan. Sehingga nanti ya jadi 6 lagi. Nah, dari sini sudah mulai ketemu nih. Nah, nanti berarti masing-masing ini buka kurung dulu tapi ya. Buka kurung dulu 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi 3 kuadrat dikali 2 pangkat 6 yang belah sini ya. Yang sini dengan cara yang sama nanti dapat 3 pangkat 3, 4 pangkat 6. Nah, itu. Nah, kita sudah punya 2 suku yang berpangkat 6. Nah, inilah yang bisa keluar gitu. Inilah yang bisa keluar. Nah, tinggal seperti ini. Nah, kan? Duanya kan keluar nih, 2 yang ini. Oke, Bapak tandain. Ini kan jadi keluar nih. Kemudian yang 4 ini keluar. Nah, ini. Nah, namanya kemana Pak? Ya saling meniadakan. Karena ini pangkat 6, di sini indeksnya 6. Saling meniadakan. Jadi tinggal 2 kali 4, tapi sudah tidak ada di dalam akar. Sudah keluar ya. Yang ini yang nggak bisa keluar karena indeksnya beda. Ini tetap di dalam 3 kuadrat, 3 pangkat 3. Itu tetap di dalam nggak bisa keluar. Kenapa? Karena indeksnya beda. Pak, ini kan kalau dikaliin 2 kali 3, 6. Ya enggak. Karena sifatnya kalau dia perkalian seperti ini, pangkatnya adalah di jumlah. Jadi ini jadinya nanti 3 pangkat 5 di sini kan beda, nggak bisa keluar makanya. Gitu. Nah, sehingga hasil akhirnya di sini 8, di sini ini kan 3 kuadrat 9, 3 pangkat 3 27. Atau bisa ditulis sebenarnya 8 akar pangkat 6 dari ini 3 pangkat 5 gitu. Atau bisa 9 kali 27 sama aja. 9 kali 27 berapa? Nah, itu hasilnya. Nah, ini hasil akhirnya. Ini boleh 243 atau 3 pangkat 5. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya nggak asing juga. Ini saya yakin kalian pernah mengerjakan soal tipe seperti ini. Nah, kalau ketemu soal seperti ini penyelesaiannya kan pasti ada yang ingat. Penyelesaiannya adalah dikalikan dengan 1. Tapi satunya adalah ini. Melihat yang penyebut ini apa? Penyebutnya 1 plus 3. Berarti nanti 1 dikurang akar 3 dibagi 1 plus akar 3 dikali dengan 1. Tapi satunya adalah 1 minus akar 3 dibagi 1 minus akar 3. Kan gitu, ingat ya. Jadi ngelihat penyebut, tapi tandanya kebalikannya. Gitu ya. Bukan berarti disamakan dengan pembilang ya. Kebetulan ini sama. Kebetulan ini sama aja. Jadi bukan disamakan dengan pembilang, tapi sebenarnya melihat penyebut ini hanya tandanya dibalik atau inverse-nya gitu ya. Hanya kebetulan di soal ini sama kebetulan sama pembilang. Nah, dari sini tinggal perkalian itu biasa. 1 kali 1, min akar 3 kali 1, 1 kali min akar 3, terus minus akar 3 kali minus akar 3. Yang sini 1 kali 1, akar 3 kali 1, 1 kali min akar 3, akar 3 dikali akar 3. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang atas jadinya 1 min 2 akar 3 plus 3. Yang bawah 1 plus 0. Ini kan akar 3 minus akar 3 ya, 0. Nah, jadi tinggal 1 min 3. Nah, seperti itu. Nah, tinggal ini 1 plus 3 itu 4. Jadi hasilnya 4 min 2 akar 3 dibagi min 2. Nah, sederhana. Nah, sekarang tinggal di masing-masing ini 4 bagi min 2, min 2 bagi 2. Udah. Min 2 akar 3 bagi 2. Udah selesai. Nah, itu hasil akhirnya. Jadi hanya seperti itu. Untuk tugas dan latihannya nanti di LMS. Bagi yang belum absen, nanti link absen Bapak buka lagi. Setelah itu kalian bisa mengerjakan tugasnya. Nah, nanti tugasnya juga diupload di LMS ya. Dibuat PDF, ukuran maksimumnya 2 mega. Nanti diupload di situ. Mungkin itu. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Pak mau nanya Pak. Ya, ini siapa? Torik. Torik ya?
Ya. Ya, Torik gimana? Apa? Yang terakhir nih Pak, yang terakhir ini. Yang ini ya? 4 min 2 akar 3 per min 2. Dia ini kan yang penyebutnya nggak ada akarnya tuh. Nah, berarti kan dia 4 dibagi min 2 kan? Nah, terus yang min 2 akar 3 ini apa bisa dibagi sama min 2 yang nggak ada akarnya, Pak? Ya bisa, ini kan begini ceritanya. Nah, Bapak, biar perjelas ya. Bapak tulis lagi di sini 4 min akar, aduh, ini nulisnya agak susah. 3 bagi min 2 kan? Nah, ini. Ya. Ini kan akan sama dengan ini. Aduh. Susah nulisnya. Oh, ini ada 2-nya ya. Oke, sebentar Bapak ini aja dulu. Bentar. Nih. Nah, langsung sama dengan dari sini aja, Bapak. Ini kan akan sama dengan, gitu ya. Sama dengan ini 4 dibagi min 2, itu kan? Ditambah itu min 2 akar 3 dibagi min 2. Kan seperti itu. Sampai sini paham belum? Oh ya. Ya kan begitu kan? Nah, cara menguraikannya. Contoh pakai angka yang sederhana. Misalnya 3 dikurang 1 bagi 2. Ini kan pasti bisa ngitung. Hasilnya berapa ini? 1 kan? Nah, ini kalau bisa Bapak uraikan, kan 3 dibagi 2 ditambah minus 1 bagi 2. 3 bagi 2 berapa? 1,5 kan? 3 bagi 2, 1,5. Ya, 1,5. Ditambah min 1 bagi 2 berapa? Min setengah kan? 0, ya 0,5 kan? 1,5 dikurang 0,5 berapa? Atau ditambah minus 0,5? 1 kan? Sama. Oh, berarti ini. Bukti bahwa ini bisa diuraikan seperti ini. Sehingga ya tinggal 4 bagi min 2 berapa? Ya min 2 kan? Nah, ditambah min 2 bagi min 2 berapa? 1 kan? Positif ya. Positif. Nah, tinggal ini. Ini kan satu kesatuan, Rik. Ini. Sama aja ini 2x gitu loh. 2x bagi 2 gitu. Atau min 2x bagi min 2. Ya tinggal x-nya saja gitu. Nah, jadi tinggal akar 3. Gitu. Tapi kalau begini misal ya. 2 plus, kalau ini kan kali ya. Kalau kali bisa. 2 plus akar 3 gitu. Dibagi 2. Ini masing-masing. 2 bagi 2 ditambah akar 3 bagi 2. Itu. Tapi kalau perkalian, ini jadi satu kesatuan. Satu suku gitu. Jadi langsung min 2 akar 3 bagi min 2. Jadi hasilnya tinggal akar 3. Dah paham, Torik? Ya, paham, Pak. Oke, ada yang lain? Cukup? Tidak yang tanya? Contoh soal nomor 2, Pak. Contoh soal nomor 2. Ini. Itu kan jadi ada apa? 1/3 sama 1/2 itu, Pak. Oh, ini ya. Nah, ini. Bapak kasih juga pakai angka yang sederhana. Biar kalian bisa paham. Misalnya berapa ya? Misalnya, nih. Kalian akan cepat jawabnya. Misal. Ini berapa? Akar 9. Akar 9 berapa? 3 kan? 3. Dari mana kamu tahu 3? 3 kali 3. 3 kali 3. Ya, karena 3 kali 3 itu 9 kan gitu kan? Iya. Ya.
Kemudian ini kan sebenarnya indeks di sini berapa kalau ditulis? 2. 2 kan? 2. Nah, ini kalau ditulis, tapi nggak lazim ditulis gitu ya. Tapi untuk ini pemahaman bisa ditulis. Kemudian yang di dalam ini pangkat berapa? 9 pangkat berapa nih? 3 pangkat 2. Bukan. Angka 9 itu sama dengan 9 pangkat berapa? 1. Ya, 1 kan. Berarti kan ini bisa Bapak tulis begini. Sama dengan 9, itu kan? Pangkat 1 gitu kan? Bisa begitu kan? Ya. Nah, bisa begini kan? Nah, di sini tetap 2. Ya. Di sini tetap 2. Itu susah banget. Nah, gini kan? Bisa begini kan? Nah, ini juga akan sama dengan ini. Sorry, kok buat akar lagi. Coba ulang aja nulis. Ini 9 pangkat 1, di sini 2. Nah, ini akan sama dengan ini. 9 pangkat 1 bagi 2. Sampai sini paham, Rizky? Bentar. Belum? Oke. Jadi itu setiap soal yang seperti itu berarti dikasih 1/3 sama 1/2, Pak? Ya. Pokoknya harus tahu, paham konsep sifatnya, sehingga kita bisa mengarahkan soal itu penyelesaiannya ke arah mana gitu. Jadi nggak harus setiap ada akar dibuat kayak gini ya, enggak, tergantung kasus gitu. Atau Bapak jelaskan sedikit lagi nih yang kasus ini. Ini kan sebenarnya bisa juga ditulis seperti ini. Ini 2, 9 itu berapa kuadrat sih? 9 berapa kuadrat? 3 kali 3. Nah, 3 kali 3. 3 kali 3 kan? Atau sama dengan 3 kuadrat kan? Bener nggak? Iya. Bener kan? Nah, bener kan ini? Nah, mungkin kalau pakai ini paham nanti. Nah, ini kan berarti kalau dengan menggunakan sifat ini bisa Bapak tulis seperti apa di sini? Coba ada yang bisa jawab? 3, 2, 1/2. 3. 3, 2/2. Nah, itu. 3 pangkat 2/2. Kan gitu kan? 2/2 itu berapa? 1. 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3. Ya kan bener tuh. Akar dari 9, akar pangkat 2 dari 9 ya 3 gitu. Oke? Paham? Ya, Pak. Oke. Ada yang lain?